Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita keberkahan. Semoga semuanya dikaruniai kesehatan zahir dan batin, dikaruniai kelapangan dan keluasan hati, sehingga menjadikan kita hamba Allah SWT yang dapat berbahagia dimanapun saja kita berada, dapat mensyukuri segala keadaan meski seperti apapun keadaan sedang berlangsung, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu saudara sekalian, tema kita pada siang hari ini adalah muhasabah hati. Muhasabah itu artinya mempertanyakan, menghisab, mempertanyakan. Artinya adalah bahwa mari kita sama-sama mempertanyakan hati kita. Ada apakah di dalamnya? Karena di hari akhirat nanti yang akan dipertanyakan itu bukan hanya seperti apa kehidupan kita di atas muka bumi, tapi seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yauma la yanfa' mal wala banun, hari akhirat nanti tidak bermanfaat orang yang datang membawa harta, tidak bermanfaat orang yang datang membawa anak. Jadi tidak akan ada pertanyaan, Ibu Halimah, mobil kamu mereknya apa? Ada gelar apa di depan namamu? Pernah jadi menjabat sebagai apa di kota Solok misalnya gitu? Itu tidak akan menjadi pertanyaan di akhirat. Tidak bermanfaat orang datang membawa harta, tak pula bermanfaat orang yang datang membawa anak. Jadi nggak ditanya gitu, anak kamu berapa? Jadi apa aja anak-anaknya? Nah, itu tidak akan jadi pertanyaan. Yang bermanfaat bukan tidak jadi pertanyaan, artinya bukan standar ya. Akan ada pertanyaan dan penghisaban mengenai apapun yang Allah berikan di atas muka bumi ini. Akan tapi maksud saya, nilai seseorang di hari akhirat nanti tidak bergantung kepada banyaknya harta, tak pula bergantung kepada banyaknya anak yang dia punya, akan tetapi bergantung kepada man atallah biqalbin salim, yang selamat di hari akhirat, yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Maka mari masing-masing mempertanyakan hati ini. Gerangan apa dan siapa yang selama ini ada di hati kita? Apa yang menjadi prioritas kita selama ini di dalam hati kita? Gundahmu, takutmu, khawatirmu yang ada di dalam hatimu itu tentang apa? Inginmu, ambisimu, targetmu, tujuanmu yang ada di dalam hatimu, motivasimu selama ini apa? Karena memang yang jadi masalah itu hati kita. Para ulama selalu menyampaikan, kalau teman-teman baca kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu,
Imam Ghazali misalnya, al-madar kullul madar fi islahil qalb. Beliau mengatakan urusan segala urusan, sumber segala sumber, muara segala muara, pusat segala pusat, urusan manusia terletak pada hatinya. Nabi Muhammad bersabda dalam salah satu hadisnya, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada badanmu, artinya tidak menjadi pusat pandangan Allah. Tidak melihat kepada badan kita, termasuk keberadaan kita di sini. Badan kita ini tidak terlalu menjadi perhatian Allah. Walakin yanzur ila qulubikum, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Maka yang ada di atas sawah solok, tapi hatinya sedang ada di dapur rumahnya, saya sarankan untuk pulang aja. Akan tetapi yang mungkin saat ini sedang mendengarkan live streaming di rumah-rumah mereka, ibu-ibu saudariku sekalian, yang mungkin saat ini sedang mendengarkan live streaming dari dapurnya, dia sedang goreng-goreng mungkin, sedang ngulek-ngulek mungkin, akan tetapi hatinya sedang di sini mendengarkan ucapan saya. Ini Allah memandangnya sedang menuntut ilmu dibandingkan dengan yang ada di sini, akan tetapi hatinya sedang di dapur. Al-madar kullul madar fil qalb. Urusan segala urusan, masalah segala masalah bagi manusia ini adanya di dalam hati. Pastikan ada apa dalam hatimu. Pastikan ada siapa dalam hatimu. Kenapa gitu? Karena katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang di hari akhirat nanti bakal dikumpulkan dengan yang dia cinta. Yang dicinta itu siapa? Bukan yang paling dekat, belum tentu. Yang dicinta itu siapa yang ada di dalam hatimu. Hati kamu nih, cintanya sama siapa? Senangnya kalau ketemu sama siapa? Siapa yang senantiasa kamu ingat-ingat, kamu rindukan? Jika di dalam hatimu kamu punya cinta kepada Nabi Muhammad, kamu punya cinta kepada orang-orang soleh, maka di hari akhirat nanti besar kemungkinan kamu akan digiring di belakang mereka. Namun jika di dalam hatimu memiliki rasa cinta yang besar kepada, mohon maaf, artis-artis yang bahkan agamanya tidak jelas, artis yang agamanya tidak jelas, atau kepada adik-adik zaman sekarang nih, banyak yang senangnya, cintanya sama pemain drama Korea misalnya, atau ibu-ibu nih mungkin senangnya sama ya Bu, Ikatan Cinta. Saudariku sekalian, tuh kalau bahas urusan artis apal dari A sampai Z. Ada tuh yang begitu. Artis lagi bercerai, perebutan hak asuh anak, apal bener ceritanya. Khawatir tergolong sebagai orang-orang yang mencintai mereka, takutnya di hari akhirat kita dikumpulkan bersama dengan mereka. Nah, rasa cinta itu kan letaknya di hati. Makanya di hati penting benar. Penting sekali. Kita mau bener-benerin hati kita, insya Allah. Yang hari ini biar pada ngerti caranya benerin hati, caranya bagusin hati. Mudah-mudahan Allah pandang, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan kasih sayang kepada kita sekalian, sehingga keluar dari majelis ini
Allah sudah akan berkenan untuk memperbaiki dan membersihkan hati kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudaraku sekalian, begitu pentingnya perihal hati ini, sampai-sampai Allah menjadikan salah satu hadiah besar yang Allah berikan kepada manusia paling besar adalah masalah hati. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan hatimu, wahai Nabi Muhammad? Bu, Allah tuh ngasih segala macam hadiah buat Nabi, tapi nggak semuanya diungkit disebut sama Allah. Akan tetapi Allah memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad berupa kelapangan hati. Allah menyebutnya. Dari sini kita tahu bahwa kelapangan hati merupakan hadiah besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad, yang bahkan diminta oleh Nabi Musa alaihissalam dalam ucapannya seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, Rabbi syrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Haruna akhi ushdud biha azri wa syriku fi amri la akhiril ayat. Teman-teman sekalian, kata Nabi Musa, ya Allah, luaskanlah hatiku. Nabi Musa minta. Nabi Musa nggak minta, ya Allah, luaskan rumahku, luaskan tanah yang aku punya. Bahkan Nabi Musa nggak minta, ya Allah, luaskanlah daerah kepemimpinanku. Nggak minta. Nabi Musa mintanya langsung kepada sumbernya. Rabbi syarahli, lapangkan hatiku ya Allah. Karena Bu, begitu hati lapang, rumah sempit serasa taman berbunga. Rumah sempit berasa lapang kalau hatinya lapang. Tapi begitu hati orang sumpek, hati orang sempit, ya kan, rumah seluas apapun berasa seperti berada dalam penjara. Iya Pak ya? Iya. Tuh, istrinya orang kaya, tapi dia lihat suaminya main sana main sini, hatinya kemana-mana, sholat enggak, ibadah enggak. Kalau lagi dalam keadaan sumpek seperti itu, rumah besar seperti apapun, rasanya seperti berada dalam penjara. Tapi meskipun rumah sempit, suami cinta, anak hormat, sore-sore duduk di serambi rumah, minum teh sama pisang goreng, sambil cerita-cerita anak sudah hatam Quran, yang satu sudah tiap hari baca sholawat sekian. Masya Allah, Masya Allah. Rasanya meskipun rumah sesempit apapun berasa begitu lapang karena kelapangan hati. Makanya segala masalah letaknya di hati. Karena itu Nabi Musa mintanya Rabbi syrahli sadri, lapangkan hatiku ya Allah. Karena kalau udah hati lapang, semuanya berasa lapang. Enak semua Bu kalau hati Bu lapang. Masalahnya adanya di hati. Hati Bu sempit, ya Allah, udah deh tuh siksaan paling besar. Makanya Allah sebut Nabi Muhammad ketika dikaruniai kelapangan hati, Allah mengungkitnya, Allah menyebutnya. Kata Allah, alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan hatimu, wahai Nabi Muhammad. Nih Bu,
biar ibu-ibu gampang mikirnya saya kasih permisalan. Ibu nih kalau dikasih permisalan gampang nih. Ini Bu ya, yang gampang aja dah. Ini apa Bu? Gelas. Kalau saya kasih isi air, gitu kan, sampai airnya penuh segelas ini. Tahu-tahu lagi saya ngobrol-ngobrol, nggak ngobrol ya ini ya. Lagi saya bicara-bicara begini nih, tahu-tahu ada cicak nih Bu nih, menjatuhkan kotorannya, tepat masuk di air gelas ini. Kira-kira saya boleh minum nggak Bu nih air? Ayo saya tanya orang Solo, boleh minum? Mungkin ada di sini yang mau minum? Kenapa? Kenapa? Najis, betul. Dan juga menjijikkan, kan begitu ya? Jijik, menajis gitu. Gak mau minum Ibu. Tapi ada orang di Solok sini punya bak kamar mandi yang cukup besar, lebih dari 2 kula. Nah, Ibu tahu gak? Ukuran air 2 kula. Kalau banyak gitu dalam hukum fikih 2 kula, ya. Itu ibu-ibu saudaraku sekalian, kalau orang punya bak kamar mandi, tahu bak kamar mandi? Kalau dia punya cukup besar, kejatuhan kotoran cicak, tapi tidak berubah baunya, warnanya, rasanya, boleh gak dipakai buat berwudu? Boleh. Nggak najis. Walaupun ibu lihat di bawah situ tuh ada kotoran cicak, tapi airnya banyak, penuh, tidak berubah warnanya, rasanya, ataupun baunya. Bolehkah dipakai buat cuci baju? Boleh. Bolehkah dipakai buat berwudu? Boleh. Mandi boleh? Boleh. Bikin kopi? Kalau mau silahkan. Artinya hukumnya tidak najis, boleh dipakai. Tahu-tahu Bu, yang masuk bukan kotoran cicak, tapi tikus. Ibu masuk kamar mandi ini, waduh, baunya luar biasa. Bolehkah airnya dipakai buat berwudu? Nggak boleh. Bukan karena kotoran, tapi karena ada bangkainya tikus tadi itu ya. Teman saya yang punya kolam renang besar, satu hari kolam renangnya ini dimasukin tikus. Tikusnya mati, diangkat bangkai tikusnya, airnya karena kolamnya sangat besar, airnya tidak berubah baunya, warnanya, rasanya. Bolehkah air kolam renang tersebut dipakai berenang? Boleh. Padahal tadi udah kena tikus nih, mati di situ. Boleh dipakai berenang? Boleh. Selagi tidak berubah bau, warna, dan rasanya. Ibu-ibu sekalian, tapi ternyata satu hari dia punya kambing mau dia kurbankan. Bu, kambingnya malam-malam Idul Adha lepas dari talinya, dia kejebur kolam renang tersebut, mati di kambingnya. Belum sempat belajar berenang rupanya. Ibu-ibu sekalian, bolehkah air kolam itu dipakai buat berenang? Nggak boleh. Nggak boleh, karena baunya berubah, rasanya berubah, warnanya juga. Bu, sekarang Ibu bayangkan lautan. Bu, lautan kejatuhan kotoran cicak. Lautan kejatuhan bangkainya tikus. Ngaruh nggak pada kesuciannya? Tidak. Lautan kejatuhan bangkainya kambing. Ngaruh nggak? Oh, sekarang air laut ini sekarang udah najis. Kenapa gitu? Ada bangkai kambing. Nggak ngaruh. Mohon maaf, bukan bangkai kambing, bangkai babi. Apakah berpengaruh kepada lautan tersebut? Oh, enggak. Bangkai manusia enggak ngaruh, ibu-ibu sekalian.
sekali. Bangkai babi 1 kontainer. Apakah merubah hukum lautan menjadi najis? Tidak. Bu, mau lautan yang saya sampaikan, kolam renang yang saya sampaikan, bak kamar mandi yang saya sampaikan, ataupun gelas yang tadi saya sampaikan, sama-sama isinya air. Tapi yang satu baru kena kotoran cecek aja udah jadi najis. Yang lain jatuhan bangkai babi 1 kontainer tetap suci juga. Apa bedanya? Yang satu luas, yang satu sempit. Hatimu persis kayak begitu. Ada yang hatinya gelas, ada yang hatinya bak kamar mandi, ada yang hatinya kolam renang, ada yang hatinya lautan, ada yang hatinya lautan. Tak bergeming meski apapun datang dalam hidupnya, tetap tak dapat merusak kesucian hatinya dan kebersihan jiwanya. Makanya Allah bilang tentang Nabi Muhammad, alam nasyarah, bukankah telah kami lapangkan hatimu, wahai Nabi. Hati kita nih Bu, kalau udah lapang, lapangnya itu bisa lebih luas dari lautan, bahkan lebih luas dari bumi, bahkan kata Allah lebih luas dari langit. Allah bilang, Allah mengatakan dalam salah satu hadis qudsinya, lan yasa'ani ardi wala samai walakin yasa'ani qalbu 'abdiyal mu'min. Aku tidak muat di tempat sempit bumi, kata Allah. Ini bumi ini kata Allah sempit, aku gak muat di bumi. Aku tak muat di tempat sempit langit. Langit segini luasnya Allah bilang sempit. Sempit kata Allah, aku gak muat di sana. Lantas jika bumi langit ya Allah tidak dapat menampungmu karena semuanya sempit, tempat mana yang lebih luas daripada itu? Allah mengatakan, walakin yasa'ani qalbu 'abdiyal mu'min. Akan tetapi yang bisa menampung aku, yang bisa memuat aku adalah tempat luas tak terbatas, yaitu hati hambaku yang beriman. Hatimu, hatiku, hati kita, ketika ia telah berisi Allah, maka ia menjadi sangat luas, lebih luas daripada langit dan bumi. Padahal yang namanya bahagia letaknya di mana? Di hati. Yang namanya kecewa letaknya di mana? Di hati. Bu, kalau luas, rasa-rasa gitu tuh jadinya samar-samar aja. Kayak ada dulu seorang santri, seorang anak punya guru, selalu mengadu kepada gurunya berbagai macam urusan. Ntar dia ngadu sama gurunya, saya sedih banget tuh guru, saya habis dimarahin sama bapak saya. Nanti besokannya lagi dia bilang, saya sedih banget dah, saya hari ini habis dibully sama kakak saya, habis dibully, dirundung, dikata-katain sama kakak saya. Nanti besokannya lagi, saya lagi ada masalah sama teman saya. Selalu mengadu, curhat. Gurunya bilang, nak, besok kalau kemari, kalau kamu datang mengaji nih, bawalah ember, bawalah sendok, bawa garam. Si anak ini bingung, tapi dia ikut aja. Namanya disuruh guru itu kan sami'na wa ta'na. Sama ke ibu-ibu sini kan, saya bilang tolong jangan difoto, nggak foto. Tolong jangan di video, nggak video. Kenapa gitu? Disuruh guru sami'na, biar ilmu manfaat. Kalau
Kalau diam-diam foto gimana? Ustadzahnya nggak tahu, Allah tahu. Sayang ilmunya. Kalau ada yang nyangkut, takutnya jadi nggak manfaat. Teman-teman saudariku sekalian, saya muliakan. Sampai kemudian besokannya dia bawa itu. Dia bawa gelas, dia bawa ember, dia bawa garam, dia bawa sendok. Sang guru masukkan air ke gelas, masukkan air ke ember. Dimasukkan kemudian 1 sendok garam di air segelas. Coba nak, kamu rasa. Dia minum. Asin sekali guru. Sama gurunya dimasukkan lagi sesendok garam ke dalam ember. Aduk, coba kamu rasain. Asin sih, tapi tidak terlalu. Sekarang yuk nak, kita pergi ke danau. Dilemparkannya, pergi ke air sumber ya. Dilemparkannya 1 sendok garam. Kemudian diambil air sumber tersebut. Coba nak, kamu minum. Dia bilang sekarang nggak ada lagi rasa asin. Sang guru mengatakan, nak, ujian dalam hidupmu adalah sesendok garam. Ujian dalam hidup kita ini, Bu, sesendok garam. Kalau jatuhnya di hati yang sempit, ia menjadi terasa begitu menyiksa. Akan tetapi ketika jatuhnya di hati yang luas, seperti danau tadi ini, maka kemudian asinnya tidak akan lagi terasa. Jadi kalau ibu merasa ujian saya berat benar nih dalam hidup, tunggu dulu. Bisa jadi ujiannya sih nggak berat, hatimu yang kurang luas. Sebab ujian hanyalah sesendok garam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kamu merasa, duh sedihnya saya, duh beratnya hidup saya, duh susahnya saya, coba dulu ditengok. Mungkin sebenarnya bukan begitu berat ujianmu, tapi tempat yang menampungnya kurang luas. Orang yang hatinya luas, Masya Allah, nih saya mau cerita. Orang kalau hatinya luas, Bu, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Siapa itu? Cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diracun. Beliau itu meninggalnya diracun, Bu. Jadi yang meracun gubernur Madinah. Gubernurnya Madinah nih merasa kalau Hasan masih hidup nih, orang gak akan dengar saya. Warga Madinah akan lebih cenderung kepada Hasan, tidak mendengarkan saya. Rasa cinta terhadap jabatan membuat dia kemudian pasang orang, dia bayar orang kerja di tempatnya Sayyidina Hasan. Hingga satu hari dia taruh racun di minuman Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan pagi hari minum minuman tersebut, kemudian jatuh kritis. Diracun, Bu. Bukan sekedar WhatsApp nggak dijawab. Diracun, Bu. Bukan sekedar dikurangin uang belanja. Diracun. Bukan sekedar dikata-katain orang. Diracun. Bukan sekedar difitnah, dibilang begini begitu. Bukan. Diracun yang membuat beliau benar-benar kritis dan koma. Ini maksud saya ujian besar dalam hidupnya. Kalau ujian kita kan palingan kita senyum sama orang, dia nggak jawab senyum kita, kan begitu. Apa sih ujian kita dibandingkan dengan ujian Sayyidina Hasan? Tapi lihat bagaimana hati menghadapinya. Di saat beliau dalam keadaan koma, sudah hampir mendekati kritis, maksud saya
sudah hampir mendekati saat-saat kematiannya, dikumpulkanlah keluarganya termasuk adiknya Husain. Sayyidina Hasan memberi isyarat dengan matanya karena badan udah gak kuat, tangan gerak udah gak bisa. Hanya bisa memberi isyarat kepada adiknya Husain untuk mendekat. Sayyidina Husain pun mendekat. Beliau rupanya mau bicara Sayyidina Hasan. Suaranya sudah tidak bisa kencang, hanya bisik-bisik aja. Jadi Sayyidina Husain mendekatkan telinganya ke mulut Sayyidina Hasan dan apa katanya? Ya Husain, inni araftu man fa'ala hadha. Wahai Husain, saya tahu siapa yang telah berbuat ini kepada saya. Jika satu hari nanti kamu mengetahuinya, faballigh minni salam, sampaikan salamku padanya. Katakan padanya, aku sudah memaafkan dia. Nih, kalau gurunya orang soleh, nih, kalau bergurunya kepada orang yang benar, jadi ngerti menghadapi segala keadaan. Tapi kalau bergurunya sama sinetron, sama film India, sama film Korea, kira-kira bisa bayangin nih si kakak ngomong apa sama adeknya? Yang berbuat ini adalah dia ini gubernur, jangan biarkan dia mati dalam keadaan tenang. Bayarkan dendam kesumatku ini padanya. Kepada siapa kamu berguru, teman-teman? Ini yang akan membuat hatimu lebih mengerti menghadapi apapun. Sayyidina Hasan bergurunya langsung kepada manusia paripurna, pemilik akhlak sempurna, yang Allah puji kemuliaan akhlaknya dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Maka saudariku sekalian yang saya muliakan, hatinya lapang. Racun sekalipun, kejahatan yang membuat kematiannya sekalipun tidak bisa menghilangkan kesucian dari hatinya. Hati yang lapang, begitu indahnya, tidak bisa berbuat jahat kepada siapapun, tidak bisa tidak memaafkan kesalahan siapapun. Hatinya lapang. Jadi yang menyiksa kita nih di atas hidup kita, di atas muka bumi ini adalah sempitnya hati. Jangan mau ibu-ibu saudaraku sekalian, lapangkan hatimu. Lapangkan hatimu, biar hidup lebih nikmat kamu rasakan, biar hidup lebih bahagia kamu rasakan. Lapangkan hati. Orang yang hatinya lapang begini nih modelnya. Atau seperti anak ponakan beliau, putra Sayyidina Husain, namanya Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin, ibu-ibu saudariku sekalian, putra dari Sayyidina Husain, si adik yang tadi dibisikin ini ya. Di masa beliau sudah berumur ya 50-an tahun, 40-an tahun, beliau dikenal sebagai orang paling soleh. Ya siapa yang lebih soleh dari beliau, Bu? Tiap malam punya 1000 rakaat sholat sunnah, menghatamkan, memberi 1000 sholat sunnah itu tadi ya, memberi nafkah kepada orang Madinah dengan
dengan cara bersedekah secara rahasia. Jadi kalau malam itu beliau taruh beras misalnya, gandum di negeri sana ya, ditaruhnya di depan rumahnya orang yang memang beliau sudah punya jadwalnya. Ini bulan ini tanggal sekian berasnya habis, janda sama anak-anak yatim. Si janda malam hari udah berniat, besok pagi nak kita udah gak punya beras lagi, besok kita ngemis dah. Pagi-pagi hari mau ngemis, ada gandum depan rumah 1 karung bersama dengan makanan yang lain, tambah uangnya juga di situ untuk beli lauk pauk. Gak jadi ngemis. Mereka tidak tahu siapa yang memberi, nggak ada ditulis di situ tertanda Ali Zainal Abidin. Selamat menikmati makanmu selama sebulan ini. Yang memberi ini adalah Ali Zainal Abidin, pakai stempel. Nggak ada begitu. Dirahasiakannya pemberian tersebut sebab beliau tahu bahwa di mata Allah pemberian secara rahasia bernilai 70 kali lipat dibandingkan dengan pemberian yang diketahui orang banyak. Ibu-ibu saudariku sekalian, sedekah rahasia tutfi ghadabar Rabb, kata Nabi Muhammad. Sedekatus sir, sedekah yang rahasia memadamkan api neraka Allah, memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala dalam diri seseorang. Karena itu kemudian beliau bersedekah dengan cara seperti itu, rahasia. Tidak ada yang tahu sampai di saat beliau wafat. Baru habis beliau wafat, pada banyak pengemis di kota Madinah. Orang heran, kamu orang miskin baru apa gimana nih? Dulu-dulu nggak ada yang ngemis, sekarang kok banyak pengemis. Orang miskin baru nih jangan-jangan. Dia bilang enggak, kita miskin udah dari lahir. Miskin udah lama. Dulu kok kenapa nggak ngemis? Kami dulu setiap kali mau ngemis, besok paginya ada bekal makanan depan rumah kami, sehingga kami tidak jadi mengemis. Sesudah wafatnya Ali Zainal Abidin, taulah kami bahwa beliaulah yang selama ini bersedekah dengan sedekah yang rahasia. Karena sesudah wafat beliau tak ada lagi bekal makanan yang terhidang atau yang terletak di depan pintu rumah kami. Itu bu, orang paling alim, orang paling soleh, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ibu-ibu saudaraku sekalian, beliau satu hari lagi sholat di dalam masjid. Ada orang pengusaha di kota tersebut lagi datang, lagi transit di kota itu. Dia kemudian sholat, habis selesai sholat dia ngantuk, dia tidur dalam masjid itu. Dia tidur di masjid, kantong uangnya dia letakkan begitu aja di sampingnya. Teman-temannya lewat, kelihatan, nah teman kita nih katanya. Orang di kampung dia nih, teman dia, si pengusaha ini bukan orang situ sebenarnya, lagi transit aja. Habis ini dia mau pergi ke rumah temannya. Dia lagi di situ, teman-temannya bilang, teman kita lagi tidur, sembarangan aja kantong uangnya di sini, diambil sama teman-temannya, dibawa. Maksudnya buat nyimpenin gitu, biar jangan hilang. Bangun orang tadi ini, dapetin kantong uangnya hilang. Dia lihat, siapa nih di sekeliling nih yang nyuri uang saya? Dia lihat satu-satunya orang yang ada di situ ketika dia bangun yang tidak berubah adalah Ali Zainal Abidin yang lagi sholat di ujung situ. Dia pun datengin Ali Zainal Abidin. Dia nggak kenal, dia nggak tahu siapa yang didatengin. Orang paling soleh di kampung itu, cucu dari putri Nabi Muhammad SAW, anak dari cucunya Nabi Muhammad SAW. Pak, balikanlah uang saya tuh yang bapak curi tadi. Sayyidina Ali Zainal Abidin, maaf pak, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, kembalikanlah uang yang bapak curi tadi tuh. Jangan rame-rame pak di masjid, yuk kita keluar. Dibawa keluar. Kenapa pak tadi pak? Uang saya tuh, kembalikan, jangan kamu curi uang saya. Oh berapa tadi ya pak ya? Itu ada 1000 dinar, itu macam uang sekarang 10 juta misalnya begitu. Uang yang cukup besar jumlahnya. Oh udah
Pak, jangan rame-rame Pak, jangan buka aibnya orang Islam. Karena yang ada di dalam masjid kan mesti orang Islam. Mari Pak, yuk ke rumah saya gantikan. Jadi dikirain sama si orang ini tadi, Sayyidina Ali Zainal Abidin memang betul-betul mencuri, tapi mau dibalikin. Lagian siapa orangnya? Dituduh nyuri nggak nyuri tapi balikin. Jadi beliau pun ikut dengan Ali Zainal Abidin. Dari rumahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin mengeluarkan uang senilai segitu, 10 juta itu, diserahkannya kepada orang ini. Silakan Pak pedagang ini. Dia bilang, "Deh Pak ya, jangan sebut-sebut aib orang Islam." Dia bilang, "Wah udah nyuri aja pakai nasehatin saya." Dia kemudian berangkat ke rumah temennya yang tadi itu. Begitu nyampe di rumah temennya bilang, "Nih uang kamu nih, sembarangan aja kamu taruh. Nih saya simpenin tadi, kamu mesti terima kasih mas." "Oh jadi kamu yang naruh duit saya, ngambil duit saya?" Dia bilang, "Bukannya ngambil, kita simpenin, kamu sembarangan aja naruh duitnya." Ya Allah, terus siapa tuh tadi yang gak nyuri duit saya tapi dibalikin? Maksud kamu gimana? Iya tadi begitu saya bangun tidur, duit saya gak ada, saya tuduh seorang ada di masjid. Dia bilang katanya jangan bongkar-bongkar aib orang Pak. Dibalikin duitnya, saya kira dia yang nyuri. Kayak apa orang diceritain ciri-cirinya, di mana rumahnya, di sebelah sana. Astagfirullah. Kamu telah menuduh mencuri cucu Nabi Muhammad SAW. Astagfirullah. Jadi itu cucu Nabi. Ya ampun, ayo dong tolong, saya mau minta maaf sama dia, temenin saya. Ogah, nanti kualat bareng-barengan kita berdua. Ogah, saya nggak mau. Ya pun sendirian datang ke rumah cucu Nabi. Maafkan saya Tuhan, balikin duit. Maafkan saya, maafkan. Nangis. Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang, "Saya sudah memaafkanmu dari tadi." Dikembalikan uangnya, kata Sayyidina Ali, "Nahnu gom idza nu'ti lam nastaridda." Kami adalah orang-orang yang kalau sudah memberi tidak akan pernah kami ambil kembali. Ambillah itu sebagai hadiah untukmu. Hati yang luas, hati yang lapang. Begitu modelnya. Bagaimana hatimu? Sudah seluas apakah? Kira-kira kalau ada ukurannya nih, ukuran apa nih kira-kira? Gelas, bak, kolam renang, lautan. Ya. Pengen melapangkan hati? Pengen meluaskan hati? Caranya gimana? Kalau orang bilang luaskan dapurmu, kita masih kebayang caranya. Walaupun agak repot, tapi bolehlah kita bikin dinding yang itu, kita buka dindingnya, luaskan dapurnya. Luaskan kamar, kebayang. Luaskan kamar mandi, kebayang caranya. Luaskan hati, gimana nih, kita operasi apa gimana? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu harus tahu hatimu itu nih, ini prinsipnya, ini faktanya. Ibu ya, Bu, hatimu bernilai sesuai dengan apa yang kau masukkan di dalamnya. Hatimu nilainya sesuai dengan isi yang ada di dalamnya. Kalau di dalamnya isinya barang kotor, hatimu kotor. Kalau di dalam hatimu berisi kebencian, hatimu kotor. Kalau di dalam hatimu isinya kasih sayang, hatimu indah. Kalau di dalam hatimu isinya barang-barang kecil, hatimu sempit. Kalau di dalam hatimu berisi sesuatu yang besar, berisi yang besar, maka hatimu akan besar.
Maka kalau kamu ingin meluaskan hatimu, masukkan dalam hatimu yang besar. Apa yang besar? Yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu dapat memasukkan dalam hatimu Allah zat yang maha besar, maka hatimu akan menjadi tempat paling luas yang pernah ada di atas muka bumi. Jadi luaskan hati, hadirkan Allah dalam hidupmu. Makanya Nabi ngajarin kita dari yang paling mudah, bangun tidur, jangan langsung ngecek saldo ATM. Nabi mengajarkan begitu bangun tidur suruh langsung ingat sama Allah dengan berkata apa Bu kalau bangun tidur? Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Doa habis minum tadi itu. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma' adban furatan bi fadlihi wa lam yaj'alni milhan ujajan fi dunubina. Doa habis minum juga. Kalau doa bangun tidur bacanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih yang telah membangunkanku setelah Engkau mematikanku, membuatku tak sadarkan diri, dan hanya kepadamulah aku akan kembali. Itu salah satu metode pengajaran Nabi Muhammad kepada kita umatnya untuk dapat menghadirkan Allah dalam segala keadaan. Bangun tidur langsung ingat Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masuk kamar mandi, Rabbi a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kejahatan setan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah ini kan dari sini kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad mengajarkan doa-doa harian tuh Bu, untuk membuat hati kita senantiasa mengingat Allah SWT. Habis kencing, habis buang hajat, alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa yabqa fiyya ma yanfa'uni. Ya Allah, terima kasih yang telah menghilangkan kotoran-kotoran dari perutku yang dapat membahayakanku jika Engkau tetapkan, dan menetapkan dalam perutku yang bermanfaat bagi tubuhku. Doa-doa Nabi Muhammad indah luar biasa, Masya Allah. Belum lagi kamu wudhu, habis keluar dari kamar mandi pun baca doanya. Kemudian sudah itu kamu sholat, kan begitu ya? Itu adalah cara-cara Allah yang diajarkan lewat Nabi Muhammad untuk membuat hati kita senantiasa mudah untuk mengingat Allah. Pakai baju baca doa, lagi ngaca baca doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Oh, ada yang hafal ini? Rupa-rupanya orang Padang kalau dandan gak ada yang baca doa. Orang Solok rupanya kalau dandan gak baca doa ya. Kalau dandan, kalau ngaca bacanya apa? Gak baca, saya sambil lihat kenapa nih hidung nih gak kayak hidung orang. Ya Allah, saya gitu. Jadi kalau ngaca suka liatin gitu, ya Allah, Nabi itu katanya hidungnya alif, kecil mancung. Kenapa hidung saya kayak huruf ta? Alhamdulillah ala kulli hal. Kita syukurin aja. Doanya kalau berdandan, kalau kita ngelihat bercermin gitu,
Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membuat indah rupaku, maka buatlah indah pula akhlakku. Tapi rupa saya nggak indah, Ustazah. Indah. Indah bagi siapa? Bagi yang menyayangi dan mencintaimu. Tanya anakmu, Mama cantik nggak nak? Cantik pasti. Betul ya? Buat yang cinta padamu, kamu akan dilihat indah. Makanya kalau ada orang bilang, Ustazah cantiknya, rupanya kamu sayang sama saya. Ya, ketika kamu dicinta, kamu jadi cantik di hadapan pecintamu. Bukan karena kamu cantik, kamu jadi dicinta, bukan. Akan tetapi, justru karena kamu dicinta, kamu jadi terlihat cantik di hadapan pecintamu. Gitu. Jadi nggak usah takut suamimu kemudian akan berpaling hati darimu. Nggak usah takut. Berusahalah untuk menyayangi dan mencintai dia sepenuh hatimu, hingga dia pun melakukan hal yang sama. Dan dengan cara itu kamu akan menjadi seseorang yang tercinta di hadapan suamimu, maka kamu akan cantik zahir batin di hadapan suamimu. Kan kalau di hadapan yang lain mah nggak penting, betul? Ibu-ibu, teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad mengajarkan nih doa-doa harian untuk menjadikan kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang lapang biar ingat sama Allah. Hati yang lapang kalau kamu dapat menghadirkan Allah dalam segala keadaan. Lagi dibenci sama orang, ada orang benci kamu, kamu mesti ingat bahwasanya tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Nggak ada bu, nggak ada apapun bisa terjadi tanpa seizin Allah. Dan ibu juga harus tahu, Allah tuh kalau ngasih kepada kita apapun tuh bu, itu yang terbaik. Meskipun akalmu kadang-kadang tidak cukup menangkap hikmah di sebaliknya. Kayak sekarang nih, lagi ada COVID. Apa kebaikannya? Kok nggak enak banget hidup sekarang ya, di masa-masa pandemi seperti ini? Oh, tentu banyak kebaikannya. Sebab Allah ketika menentukan sesuatu itu adalah yang terbaik. Apa kebaikannya? Bisa lebih banyak waktu kumpul sama anak, betul nggak? Yang sekolahnya ditutup libur, sekolah dari rumah, jadi banyak ketemu sama anak, banyak mencurahkan kasih sayang sama anak. Jadikan saat-saat kebersamaanmu dengan keluarga. Gitu. Banyak kebaikannya bu. Banyak orang-orang yang lahir pada Desember tahun 2020 kemarin ini. Karena awal-awal lockdown suami istri pada bingung mau ngapain. Akhirnya ya udah deh, biar ada kerjaan yuk katanya. Masya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian, selalu ada banyak kebaikan pada setiap takdirnya Allah. Karenanya dalam segala apapun yang terjadi, ingatlah pengendalinya, pengaturnya adalah Allah. Saya mau cerita nih. Ada dulu seorang pemuda disayangin sama seorang raja, sehingga raja ini kalau pergi kemana-mana yang diajak pemuda ini. Sampai bikin hasut para menteri, bikin hasut para jenderal, ini bukan siapa-siapa, tapi selalu aja deket sama raja, diajakin aja sama raja. Raja ini seneng sama pemuda ini, karena pemuda ini bu hatinya lapang. Pemuda ini mudah untuk tersenyum dalam segala keadaan apapun, dan dia selalu berkata kullu khair. Artinya betul, semuanya bagus. Kullu khair, semuanya indah. Semuanya dari Allah, semuanya indah. Kullu minallah, kullu khair. Semua dari Allah adalah indah. Jadi rajanya ini senang karena
selalu diingatkan, tenang Raja kullu khair, gitu. Satu hari raja mengajaknya pergi berburu, sampai kemudian masuk hutan. Cuman kali ini ibu seribu sekalian berburunya agak jauhan. Saat lagi berburu ini, kan orang berburu kan nggak berdua-duaan gitu kan, jauh-jauhan. Jadi dia di mana gitu. Si pemuda sama raja ini. Si pemuda ini dia kemudian melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak, dia lemparkan anak panahnya kepada sesuatu yang bergerak itu. Dia kirain kijang, dia kirain binatang buruan, ternyata tangannya raja yang kena. Ternyata yang bergerak itu raja, tangannya raja kena, satu jarinya terputus. Rajanya marah, berteriak. Dia sampai, wah Tuan Raja, maafkan saya Tuan Raja, saya kira ini binatang buruan tadi Tuan Raja, maafkan saya. Wah, rajanya teriak. Kemudian dia bilang, maafkan saya Tuan Raja, tapi kullu khair. Kata raja, kullu khair dari mana kamu? Jari saya putus, kamu bilang kullu khair. Gak ada ceritanya. Pulang kemudian si pemuda ini dipenjarakan. Tapi namanya orang hatinya lapang. Begitu dia tahu dia dipenjara, kullu khair. Orang hatinya lapang enak ya. Kullu khair. Masukin dalam penjara enak lah saya. Nggak harus kerja, saya dapat makanan. Ibadah aja dah sama Allah. Ibu teman-teman saya sekalian, setahun berlalu, raja ini udah sembuh jarinya, walaupun kurang sempurna, tapi bolehlah dia kembali berburu. Kali ini berburunya kejauhan. Tentu aja nggak ngajak si pemuda ini, kan di penjara dia. Sampai berburunya kejauhan, lagi berburu di tempat yang sedang ada kaum kanibal, pemakan manusia, sedang menjajah, sedang memangsa, mencari mangsa di daerah tersebut. Si raja ketangkep, dimasukin sebagai binatang buruan bagi kaum kanibal tersebut. Penjara lah dia, bareng-barengan sama orang-orang yang lain. Tiap hari gemeteran dia. Hari ini diambil Ulan bin Fulan tetangganya, dibikin opor. Besokannya lagi nih yang kemarinan ada barengan sepenjara sama dia, sampingnya dia, penjara lagi jadi rendang, dipotong jadi rendang, dimasak ya, buat makanan rajanya dan semua kelompoknya kaum kanibal itu tadi. Satu hari giliran tuan raja ini diambil, mau dipenggal kepalanya. Begitu mau dipenggal kepalanya, kelihatanlah satu jarinya yang putus itu tadi. Algojonya berhenti dulu, dia lapor dulu. Tuan Raja, bilang meraja kanibalnya nih, makananmu hari ini sebenarnya kelihatannya enak, dagingnya banyak secara raja dia kan. Dia bilang cuman masalahnya ada satu jarinya yang terputus, potong jarinya. Gimana Tuan Raja? Saya nggak mau makan yang keputus-putus itu. Saya nggak mau makan yang cacat, nanti bikin kita siang. Jadi gimana Tuan Raja? Lepasin aja, bebasin aja. Jadi dia udah siap-siap, udah merem-merem mata nih, udah mau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba, bangun Pak, sana pulang. Dia bilang, kenapa saya nggak jadi disembelih? Dia bilang, kita nggak mau makan kamu. Oh kenapa? Seneng, cuman pengen tahu gitu sebabnya kenapa. Karena jari kamu putus, kita nggak mau makan yang cacat, nanti bikin kita sial. Saat itulah dia tahu makna kullu khair. Dia lihat jarinya kemudian, kullu khair. Kalau nggak karena jari saya keputus ini, pastilah saya hari ini udah jadi daging guling. Masya Allah, dia pun pulang dan hal pertama yang dia lakukan segera membebaskan pemuda tadi. Dia bilang, aduh maafkan saya. Dia cerita kemudian,
Alhamdulillah nih gara-gara jari kamu nih, jari saya yang kamu bikin putus nih, saya hari ini selamat. Kalau enggak saya nih sudah jadi daging guling hari ini, ada di piringnya Tuan Raja itu. Dia bilang, maafkan saya udah penjara kamu selama ini. Katanya si muda tersebut, enggak gitu juga Tuan Raja, kullu khair. Lah kok kenapa begitu? Karena kan Tuan Raja kalau berburu kan ngajak saya. Kalau Tuan Raja berburu ketangkep sama kaum kanibal kan saya juga. Kalau hari ini Tuan Raja dibebaskan karena tangan Tuan Raja ada yang keputus, kan sebagai gantinya saya yang jadi rendam. Iya juga ya. Alhamdulillah kamu di penjara sehingga kamu nggak saya ajakin pergi berburu. Kullu. Kadang-kadang tuh Bu, kita nggak bisa menyingkap hikmah setiap peristiwa. Tapi bagaimanapun keadaannya, kamu harus tahu bahwasanya apapun yang ditentukan Allah adalah yang terbaik. Yang punya suami, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi istri yang solehah, sehingga di hari akhirat kamu boleh masuk surga dari pintu manapun. Yang nggak punya suami, alhamdulillah, masuk surganya nggak repot. Karena bakti sama suami itu bukan urusan mudah ya Bu. Betul Bu? Betul Bu? Yang punya anak, alhamdulillah, akan ada penerus sujudmu, ibadahmu di atas muka bumi. Karena semua kebaikan yang dilakukan anak, orang tua ikut dapat pahalanya. Sebab orang tua adalah penyebab keberadaan seorang anak di atas muka bumi. Yang gak punya anak, alhamdulillah, gak sulit hisabnya, gak banyak pertanyaannya, gak banyak tanggung jawabnya. Kan begitu. Jadi dalam keadaan apapun kamu harus tahu kullu khair. Yang Allah tetapkan bagi kita tuh yang terbaik. Yang terbaik. Kadang hari ini kita pengen coba ya kalau jadi dia enak ya. Tapi nanti kamu akan tahu, ya Allah, mending jadi kayak gini aja daripada jadi dia. Kita nggak pernah tahu. Makanya teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, syukuri apapun yang terjadi. Orang yang hatinya lapang akan melihat bahwa semua manusia adalah hambanya Allah. Nih kalau kamu pengen hatimu lapang, yang pertama tadi, hadirkan Allah dalam segala keadaan. Bangun tidur, ingat Allah. Makan, ingat Allah. Kita bilang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani saqani min ghairi haulin minni wa la quwwah. Makasih ya Allah udah dihidangkan makanan. Makasih ya Allah. Senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Nih, Bu, Dek, Uni, menghadirkan Allah dalam segala keadaan. Yang kedua, kalau kamu ingin hatimu lapang, segera ingat Allah dalam setiap peristiwa. Ada peristiwa kejadian apa aja, dah gak usah ingat yang lain-lain, langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Dapat ujian, kita langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi. Semua punyanya Allah, dan hanya kepada Allah lah semuanya akan kembali. Nabi Muhammad tuh sendal punya cuman itunya, cuman satu itu aja, sepasang sendal itu aja yang dipunya sama Nabi. Bukan kayak kita yang sendalnya banyak gitu. Saya tahu nih ibu-ibu sini nih pasti sendalnya banyak-banyak. Ada sendal khusus pergi pasar, ada sendal khusus pergi kondangan, ada sendal khusus untuk pergi pengajian. Masing-masing tuh sandalnya biasanya. Yang di Jakarta begitu, yang di Solo gitu juga? Enggak ada bedanya. Teman-teman saudariku sekalian, Nabi Muhammad tuh sendalnya cuman itu aja, sepasang itu aja sendalnya. Satu hari Bu, Nabi Muhammad mau pergi ke satu tempat, sendal diletakkan di situ, sendal Nabi hilang. Sendal Nabi hilang, ini keadaan namanya nih kan.
Kejadian namanya kan, peristiwa namanya. Peristiwa hilangnya sendal Nabi. Tapi Nabi kan orang hatinya lapang. Begitu sendal hilang, yang diingat sama Nabi siapa? Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, hatinya baik, hatinya lapang, hatinya indah. Nabi Muhammad bilang, ya Allah, jika yang mengambil sendalku adalah orang yang miskin, berkahilah sendalku itu padanya sehingga ia dapat memakainya untuk hari-harinya. Bikin awet, gak rusak-rusak sendalnya. Allah berkahilah. Ya Allah, jika yang mengambil sandal saya ini adalah orang mampu, orang kaya, tapi masih suka ngambil punyanya orang, itu penyakit namanya kleptomania itu ya. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, kalau yang ngambil sandal saya sebenarnya orang mampu, tapi dia suka gitu barangnya orang, dosa kan dia kan? Dosa kan? Ya Allah, jadikanlah ini sebagai dosa terakhir yang dia perbuat, karuniakanlah taubat padanya. Orang nyuri sendalnya Nabi begitu keadaannya. Kalau nyuri sendal kita gimana kira-kiranya? Yuk belajar buat bisa memiliki hati yang lapang, hati yang selalu menghadirkan Allah dalam segala keadaan. Itu ibu, kalau hatimu lapang, kemudian kamu melihat semua keadaan adalah dari Allah, nikmat hidupmu, Bu. Apalagi kalau kamu lihat semua manusia adalah hambanya Allah. Saya lihat perempuan-perempuan nih di Solo nih. Saya lihatnya hambanya Allah, hambanya Allah, hambanya Allah, hambanya Allah, hambanya Allah. Tidak ditakdirkan hadir di sini kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang pulang duluan, dikehendaki oleh Allahnya begitu. Ada yang nggak jadi datang, dikehendaki oleh Allahnya begitu. Ada yang ngantuk di pojokan, dikehendaki oleh Allahnya begitu. Maka lihat semua orang bawaan saya lucu aja, buat saya bagus aja semuanya. Kan begitu ya Bu ya? Nggak sakit hati saya. Waduh, kenapa tuh ada yang tidur tuh? Dia tidak menghargai saya. Nggak ada urusan buat saya. Semuanya adalah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat manusia sebagai hambanya Allah, jadinya nggak gampang suudzon, Bu. Jadinya tidak gampang suudzon, nggak gampang berburuk sangka. Kamu hanya dipinjam rahimmu 9 bulan. Segitupun Allah menghargaimu dengan cara berpesan kepada anakmu untuk berbakti padamu. Ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan, jadi lihat anak, lihatnya hambanya Allah. Jangan jadikan anakmu seperti yang kamu mau, tapi jadikan anakmu seperti yang Allah mau. Marahlah kalau anakmu tinggal sholat. Doakan, kasih teguran. Jangan hanya marah ketika anakmu misalnya merusakkan barang. Tengok tuh Nabi Muhammad alaihissalam. Anas bin Malik khidmah di rumah Nabi 10 tahun, tidak sekalipun dibentak oleh Nabi Muhammad. Kalau Anas buat kesalahan pecah piring misalnya, Nabi Muhammad bilang, da'u illam yuridillahu an yaf'alah lama fa'alah. Biarkan saja Anas, kalau tidak ditakdir piring itu buat pecah, nggak akan pernah pecah. Nabi selalu ingat Allah, dan Nabi selalu ingat bahwasanya Anas bin Malik, siapapun aja di rumah kita, semuanya sejatinya adalah hambanya Allah. Bu, ibu lihat suami, Bu, ingat dia hambanya Allah. Ibu kalau marah-marahin suami mulu, Bu, Allah gak suka sama ibu. Dikasih suami dimarahin mulu. Jangan. Ibu kalau tuntut suami ibu tuh, harus punya ini, udah harus beli ini buat saya, harus begini buat saya.
Masya Allah. Itu Bu yang tertekan bukan hanya suami ibu. Allah gak suka sama ibu. Kamu pikir dia siapa? Dia hambaku, kata Allah. Maka yuk belajar melihat siapapun sebagai hambanya Allah. Sekedar berbagi pengalaman awal nikah sama suami itu ya, tentu saja. Ibu sekalian, awal-awal nikah saya sama suami dari dua kubu yang sangat berjauhan. Saya adalah seorang santri pondok pesantren, pindah-pindah pondok pesantren selama 12 tahun, dan kemudian saya berakhir di Daruz Zahra Tarim Hadramaut, bukan hanya sebagai seorang santri tapi juga sebagai seorang ustazah. Jadi saya tuh ngajar pertama kali malah jalan dalam bahasa Arab di negaranya orang. Mengajar fikih 4 madhab di kota Tarim Hadramaut, Yaman. Ibu-ibu sekalian, saya pulang dari pondok pesantren, saya dikawinkan sama laki-laki ini. Suami saya bukan ustadz, bukan dai, bukan anak pesantren. Dia nggak pernah masuk pesantren, bahkan pesantren silat sekalipun nggak pernah. Dia pengusaha. Ibu-ibu sekalian, kebayang seperti apa rumah tangga yang kedua personilnya suami istri ini dari latar belakang yang sangat berbeda, sehingga akhirnya banyak percekcokan dalam rumah tangga pada awalnya. Saya lihat suami saya, ya Allah, ini orang kenapa begini. Suami saya juga lihat saya, astagfirullah. Kenapa dia begitu? Dia gitu ngelihat saya baca Quran gitu, sampai turun dari tempat tidurnya sambil bilang, kamu hafal ya Al-Quran? Saya bilang, enggak, saya enggak hafal. Kamu pasti hafal ya Al-Quran? Enggak, saya enggak hafal. Kenapa dipaksa gitu sih? Saya bilang, saya enggak hafal. Kamu bacanya cepat sekali. Dia bilang, saya enggak pernah lihat orang baca Quran lebih cepat dari kamu. Dia tutupin Al-Qurannya, saya tetap bisa baca juga, karena yang dia tutupin bukan yang sedang saya baca. Dia cerita, saya terakhir baca Quran saat saya SMA. SMA itu kan sekitar umur 17 tahun. Dia waktu menikah sama saya usianya 37 tahun. Dia hafal Al-Quran. Sebab Al-Quran itu maknanya jauh lebih dalam daripada penghafalannya. Hafalinnya setahun selesai, teman-teman sekalian. Tapi buat memahaminya perlu waktu yang jauh lebih lama daripada itu. Teman-teman sekalian, jauh banget nih perbedaan latar belakang, sehingga akhirnya ada banyak konflik dalam rumah tangga yang membuat suami saya marah atau saya marah. Kalau dia marah, pertamanya dulu, kalau dia marah, saya lebih marah lagi. Saya pikir emang yang bisa marah dia aja, saya juga bisa. Dan kesian suami saya, kalau dia marah biasa aja selayaknya orang. Saya walaupun marah, saya ustazah, saya bawa hadis, saya bawa ayat. Coba bayangkan betapa tertekannya suami saya, yang kalau lagi marah dibawakan Allah berfirman. Itu ada ayatnya Kak, saya bilang. Masya Allah. Ternyata dia marah, saya marah. Ya Allah, rasanya rumah tangga seperti neraka. Kan begitu? Panas. Ya panas, saya panas gitu hati saya. Kesian dia tertekan, kesian lagi saya. Habisnya dia marah, dia keluar rumah. Saya habis itu punya jadwal mengajar. Pergilah saya mengajar. Begitu saya mengajar, saya tanya hadisnya sampai nomor berapa? Nomor yang ini Ustazah. Saya baca hadisnya, seorang istri yang suaminya sedang dalam keadaan marah,
Kalau dia tidur di waktu malam, la'anat hal malaika hatta tusbih, dilaknat malaikat sampai pagi hari. Ya Allah, gemetar saya. Teman-teman saudara sekalian, jadi saya mikir gitu lama-lama. Oh berarti salah nih kalau saya hadapi kemarahan suami saya dengan kemarahan juga. Saya jadi mikir, kalau gitu mulai sekarang kalau suami saya marah saya mau diem aja. Jadi di saat suami saya lagi marah saya diem aja. Suami saya bilang, kamu kenapa diem aja? Dia semakin marah, kenapa kamu diam? Saya bilang saya jawab salah, saya diam salah. Dia bilang, karena walaupun mulut kamu diam, tapi kelihatan dari muka kamu tuh semuanya ketidaksetujuan. Lama-lama saya pikir-pikir gitu. Saya kepikir satu hal. Suami saya tuh kan hambanya Allah. Tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali juga dari Allah. Saya kemudian mikir gitu, ya Allah, saya nih setiap hari, hampir setiap hari mengajar di mana-mana bercerita tentang Allah. Kayak sekarang kan saya lagi cerita tentang Allah. Tapi bagaimana cara Allah menegur saya kalau tidak lewat lisan orang-orang yang mencintai dan dekat dengan saya? Berarti mungkin yang ditegur suami saya adalah pesan-pesan yang Allah hendak sampaikan kepada saya. Jadi begitu saya ingat itu, saya tanamkan dalam pikiran saya. Satu hari suami saya tegur saya, dia marah, kamu tuh kenapa sih begini-begini? Dan saya bilang, iya benar ya Allah, benar banget. Kamu nih kadang-kadang suka nggak perhatian loh dek. Ya Allah, iya itu dia tuh permasalahan saya tuh. Kamu tuh apa-apa mesti perhatian. Benar, saya akan belajar mulai hari ini. Saya akan lebih perhatian lagi, maafkan saya. Dia bilang ya udah kalau gitu. Segitu doang. Ketika kita ingat bahwa setiap manusia adalah hambanya Allah, hati kita akan jauh lebih damai. Kita akan merasakan hati kita semakin hari semakin luas, semakin luas, semakin luas. Tidak mudah merasa tersakiti, apalagi merasa terbolimi. Wah nih, ada tuh kan orang yang dikit-dikit merasa terbolimi. Saya adalah orang paling terbolimi. Saya paling merana sedunia. Tidak ada yang mau mengurusi saya. Saya punya suami, buka cabang, hatinya buka cabang. Saya punya anak gak dengerin saya punya saudara gak peduli sama saya. Allah, saya adalah orang paling menderita di atas muka bumi ini. Aduh bu. Bukan masalah pada permasalahannya, masalahnya adalah hati kamu kurang luas. Itu coba luasin hati. Ingat Allah. Ingat Allah dalam segala keadaan. Lihat manusia sebagai hambanya Allah. Insya Allah dengan cara itu hidup kita akan jauh lebih berarti, jauh lebih bermakna, jauh lebih bahagia dari dunia sebelum kelak di hari akhirat. Insya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.